Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Wassalatu alaihi wa thalithu as-salatu alaihi. Adapun yang ketiga yaitu menyolatkan mayit. Belum kan ya? Ya. Wa hiya min khasaisi hadhil ummati. Dan ini adalah di antara kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat-umat sebelum kita kalau meninggal tidak ada yang disolatkan. Kalau dikafani, dimandikan, iya. Tapi kemudian langsung dikuburkan. Baru umat kita, Nabi Muhammad, ya, itu disolatkan. Ya. Wasyartu wasyurito, disyaratkan lisihatiha surutu ghairiha minas sholawati. Disyaratkan di dalam pelaksanaan sholat ini sebagaimana syarat-syarat di dalam sholat yang lain. Jadi mesti menghadap kiblat, menutup aurat, ya, suci dari hadas maupun najis, ya, dan lain-lain. Jadi syarat-syarat sholat mesti terpenuhi. Dan ya, sholat ini dilakukan setelah sucinya mayit. Jadi menyolatkan mayit itu, ya, harus mayitnya mandi dulu. Ya, mayitnya mesti mandi dulu, baru kita sholatkan. Kalau sudah dimandikan belum dikafani, boleh nggak? Udah mandi nih, tapi belum dikafani, masih andukan, sandukan. ya, belum dikafani, masih baru andukan, boleh nggak? Sah nggak sholatnya? Hah? Sah nggak? Ya, kata ulama, watukro, dimakruhkan menyolatkan mayit sementara mayitnya belum dikafani. Artinya hukumnya sah tapi makruh. Ya, makruh. Makanya kalau kita baca kisah Nabi itu wafat Senin pagi, baru dimakamkan malam Rabu. Ya, itu kenapa ada jeda lama antara apa itu wafat sampai kemudian dimakamkannya. Karena dulu itu sahabat yang, ya, kalau nggak salah sahabat itu kan jumlahnya 100.000 lebih. Itu sibuk nyolatin Nabi. Dan dulu Nabi disolati itu nggak pakai jamaah, one by one, satu per satu. Jadi satu orang dewasa selesai, berikutnya. Ketika yang dewasa sudah selesai, anak-anak sendirian itu.
baru selesai ibu-ibunya, mak-maknya. Makanya kemudian ya proses memakamkannya itu jedanya cukup lama. Meskipun ada pendapat lain waktu itu sahabat sibuk untuk menentukan siapa khalifah. Tapi di lapangan adalah yang terjadi itu tadi. Sahabat satu persatu menyolatkan Nabi. Ya. Jadi ini ya. Jadi ketentuan di dalam menyolatkan mayit adalah mayit mandi dulu. Kalau belum dikafani bagaimana? Hukumnya sah tetapi makruh. Ya. Makruh. Kalau mayitnya sudah dikuburkan, boleh nggak menyolatkan? Jadi sudah dikafani, bahkan sudah dipendem, sudah dikuburkan, boleh nggak? Boleh. Dalam riwayat kan ketika tukang sapu masjid wafat, kan seorang nenek-nenek, itu Nabi nggak dikasih tahu. Sampai kemudian selesai dikuburkan, ya, singkat cerita Nabi datang, ini kemana? Meninggal. Lu kok nggak ngasih tahu? Gitu. Nabi agak ini sebetulnya kurang berkenan. Kenapa nggak dikasih tahu? Ya dianggapnya oleh sahabat ini lah, ya bukan orang penting-penting banget. Gitu. Maka kemudian Nabi minta ditunjukkan mana kuburannya. Maka Nabi mendatangi kuburannya dan menyolatkan. Jadi ketika sudah dikuburkan boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh menyolatkan orangnya. Ya. Jadi ini ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini ya. Wala yushtaratu fiha al-jamaah. Nah ini. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi, sebetulnya tidak disyaratkan mesti jamaah. Boleh tadi one by one. Ya. Boleh. Jadi kalau maktubati seperti sholat 5 waktu itu, ya. Sholat jenazah tidak disyaratkan jamaah. Artinya mau jamaah monggo, mau munfarid silahkan. Ya, jadi dua-duanya boleh. Ya. Jadi boleh. Ya. Nah, tetapi memang disunahkan jamaah. Kalau disyaratkan jamaah, maksudnya syarat itu berarti sahnya sholat jenazah mesti jamaah enggak. Tetapi memang sunnahnya jamaah. Dalam hadis dikatakan, "Mamin rojulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rojulan. La yusyrikuna billahi syai'an ya illa syafa'ahumullahu fi." Ya. Jadi tidaklah seorang muslim yang meninggal kemudian disolatkan oleh 40 orang ya yang tidak menyekutukan Allah kecuali Allah menyelamatkannya. Ya sebab 40 orang ini. Jadi memang dalam hadis terkait orang meninggal ini ada beberapa hal yang bisa menyelamatkan. Di antara kesaksian yang masih hidup, ya kan? Makanya
Ketika kita selesai menyolatkan kan biasanya begitu. Apakah bapak ibu bersaksi bahwa dia orang baik? Baik. Ya. Oh, semuanya jawab baik itu. Padahal yang mati pencoleng itu misalnya. Itu gimana itu? Kalau yang mati ternyata ahli maksiat, terus kita hadir. Apakah bapak ibu bersaksi dia orang baik? Baik. Padahal dia ahli maksiat. Gimana tuh? Jadi sebetulnya cara paling aman yang kita ingat baiknya aja. Kalau toh kita dengar, kita tahu dia itu maling misalnya, ya maling masa nggak ada baiknya sih? Yang diingat baiknya aja udah. Jadi karena kalau bapak, apakah bapak yang bersaksi dia baik? Enggak. Gimana urusannya itu? Ya, makanya yang harus diingat baiknya. Yaitu kan yang dikatakan, diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita melihat orang itu yang dilihat baiknya aja. Hatta orang kafir sekalipun kan begitu. Ya kan? Jadi kepada ahli maksiat pun yang diingat baiknya aja. Karena kita juga belum tentu bersih dari maksiat, ya kan? Cuma orang lain aja nggak tahu. Padahal kalau di kamar, ya, apa yang kita lakukan lebih nista daripada mereka. Bisa jadi begitu kan? Iya nggak? Jadi kalau